Kita sudah masuk di dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru lagi, saudaraku. Nah, saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Lord, light your fire again. Nyalakan kembali apimu. Saya berdoa ini menjadi doamu. Nyalakan apimu kembali. Oh, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Nyalakan api itu kembali. Dan itu dimulai dari menyalakan mesin rohmu. Nanti saya akan sampaikan, saudaraku, mengapa saya menyampaikan dengan terminologi tersebut. Dalam khotbah-khotbah saya sering menyampaikan bagaimana manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. We are our spirit that has soul, live in our body. Kita ini roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Artinya ada 3 bagian, 3 komponen yang membentuk keberadaan manusia. Kalau saya tarik paralel, saudaraku, dengan kapal ataupun pesawat, maka biasanya di dalam kapal atau pesawat besar, Bu, itu enggak hanya punya 1 mesin. Pesawat ataupun kapal yang cukup besar, mereka itu minimal punya 2 mesin. Dalam beberapa kasus, saudaraku, mereka bahkan punya 4 mesin. Tergantung seberapa besar kapalnya. Artinya kalau saya mengibaratkan manusia ini sebagai kapal, saya disclaimer dulu ya, saudaraku. Saya disclaimer dulu nih. Kalau saya mengibaratkan manusia sebagai kapal, maka kita ini punya 3 mesin. Kenapa saya disclaimer? Kenapa pastor menggunakan istilah mesin? Just to make it easier gitu. Karena saya tarik paralelnya kan dengan kapal, dengan pesawat. Untuk membuat saudara lebih memahami aja. Kalau saya bandingkan dengan kapal ataupun pesawat, maka berarti manusia ini punya 3 mesin. Mesin tubuh, mesin jiwa, mesin roh. Yang jadi masalah, saudaraku, sangat disayangkan saya melihat kebanyakan manusia, almost kebanyakan manusia itu hanya menggunakan 2 mesinnya. Saudara pasti bisa menebak. Mesin apa? Tubuh dan jiwa. Padahal jangan pernah lupakan, justru mesin ketiga saudara itu yang powernya paling besar. Itu engine yang paling powerful, saudara. Sebagian dari saudara mungkin melihat saya ketika saya mengatakan ini dan saudara berkata, Pastor, tapi kenyataannya kita ini baik-baik aja. We are fine. Dengan 2 engine, kalau Pastor sampaikan demikian tadi, maka dengan 2 engine pun kami oke, Pastor. Agree. Memang, saudaraku, ketika saudara berfungsi dengan 2 engine, di permukaan terlihat baik-baik saja. Sampai, ini, sampai masalah datang. Nanti saudara tahu yang saya katakan, saudara akan butuh power dari engine ketiga, saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Pernahkah saudara ngalami momen-momen di mana kayak saudara ngerasa kok powernya kurang ya? Tahu tapi kayak nggak bisa gitu. Dan itulah saatnya saudara mengerti yang saya katakan. Engine yang ketiga harus dipakai. Karena sesungguhnya engine yang ketiga inilah yang punya power untuk membawa saudara berkemenangan. Engine yang ketiga inilah saudaraku yang membawa saudara itu sampai saudara bisa fulfill God's destiny in your life. Itu gak akan bisa hanya dengan 2 engine. Jangan salah artikan perkataan saya, saudaraku. Buat saya secara pribadi ya, ketiga engine ini sama pentingnya. Saya tidak meremehkan
betapa besarnya dampak dari dua engine yang lain, saudara. Bahkan saya katakan kepada saudara, jagalah engine tubuh saudara. Jagalah mesin tubuh saudara. Come on, senggol kiri kanan, ayo olahraga. Nah loh, yang senyum-senyum, ayo olahraga. Saya tuh dikejutkan dengan satu artikel yang mengatakan, lebih berbahaya saudaraku orang yang tidak olahraga daripada orang yang merokok. Itu mengerikan loh saudara. Saudara berpikir saudara safe, oke pastor saya nggak ngerokok, saya nggak minum olahraga. Be careful kalau saudara nggak olahraga. Ayo olahraga. Latih otot-otot saudara. Kenapa? Supaya nantinya nggak gampang cedera. Nggak gampang terkilir. Usia kita nggak akan turun saudara. Usianya nambah terus kilometernya. Jadi ayo olahraga. Jaga pola makan sehat. Hati-hati. Jangan masukin sampah ke dalam tubuh. Makan yang sehat. Karena ada makanan yang kalau saudara makan dia nggak ada fungsinya. Dia cuma enak di lidah. Tapi nggak membawa benefit untuk tubuh. Tidur teratur. Tidur cukup. Ini yang saya katakan saudaraku. Dan yang kedua, jaga engine jiwa. Jiwa kita ini terdiri dari 3 saudara. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Tentang pikiran, Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis. Pikirkan semuanya itu. Jadi artinya semua yang gak benar, gak usah dipikirin. Semua yang negatif, gosip-gosip, kalau tubuh kenal junk food, jiwa juga kenal sampah pikiran. Oke? Jangan dipikirkan. Tentang perasaan, hati, Amsal 4 ayat 23 ngomong apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi ingat yang ketiga saudara. Nah ini di titik ini saya mau berbicara. Jangan pernah lupa bahwa manusia itu punya yang namanya kehendak di dalam jiwa. Itu adanya di engine jiwa. Dia punya kehendak. Boleh nggak saya ganti kehendak dengan keinginan? Sama dong, sama ya. Nah mengenai keinginan ini, kita lihat Roma 8 ayatnya yang ke-6 itu ngomong, multimedia nanti agak cepat ya, bantu saya karena ayat-ayat ini tidak ada di dalam catatan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya tarik boleh nggak saudaraku, keinginan roh hidup, keinginan daging adalah maut, keinginan roh membawa damai sejahtera. Berarti kalau saya tarik lagi, keinginan daging membawa kegalauan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dari ayat ini, saudara setuju dong dengan saya bahwa di dalam engine jiwamu itu terdapat yang namanya keinginan. Di dalam keinginan itu ada 2 macam. Itu sudah implan, emang begitu. Ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan roh. Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17, ayat minggu lalu ngomong. Terhadap 2 keinginan ini mereka saling berlawanan. Bukan cuman berlawanan, kedua keinginan ini bertentangan. Itu ada di dalam jiwamu. Saudara harus menyadari ini. Dan karena dia bertentangan, kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tahu nih, gereja puasa. Tahu dong puasa baik. Semua orang juga tahu, nggak ada. Bahkan dokter pun mengatakan puasa itu baik buat tubuh. Yang satu keinginan rohnya bilang, ayo puasa. Keinginan dagingnya bilang, lapar. Aduh, lemas.
Akhirnya saling bertentangan sehingga kamu tidak melakukan yang kamu kehendaki. Akhirnya batal puasanya. Besok aja pastor, masih ada hari esok. Pagi-pagi Roh Kudus bangunin saudara jam 5. Keinginan rohnya bilang apa? Bangun, saat teduh. Keinginan dagingnya bilang, aduh bantal kok empuk ya. Hari aja. Tuhan murah hati kok. Gak apa-apa, bisa besok. Saudara bisa melihat, kenapa saya ingin saudara pay attention. Sadari di dalam dirimu itu akan selalu ada dua keinginan ini yang saling tarik menarik karena mereka bertentangan. Itu sebabnya engine ketiga harus dinyalakan. Kalau engine ketigamu, engine rohmu gak nyala, yang terjadi keinginanmu akan punya tendensi mengikuti yang daging. Saudara mengerti maksud saya? Engine rohmu harus dinyalakan. Karena kalau keinginanmu dibiasakan ngikuti yang daging, ujungnya apa tadi? Maut. Lanjutin. Keinginan daging membawa tidak adanya damai sejahtera. Saudara lanjutkan itu terus, hancur saudara. The whole ship collapse. Seluruh kapal saudara tenggelam. Engine ketiga harus dinyalakan supaya keinginan yang tadi saling bertentangan seperti magnet, dia ngikuti engine yang lebih kuat. Kalau rohmu nyala, keinginan dagingmu akan lebih kuat. Yes, tidak mengenakkan daging, tapi dia membawa hidup. Dia membawa damai sejahtera. Aminnya boleh yang paling keras. Sampai di sini dulu saudara nangkep gak? Boleh ya? Boleh. Nah, tentang keinginan roh ini, Roma 12 ayatnya yang ke-11 ngomong, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya akan bahas di sini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudaraku. Dalam terjemahan Indonesia masa kininya dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bekerjalah dengan rajin. Jangan kendor, kerja dengan rajin. Jangan malas. Oke, bekerjalah untuk Tuhan. Berarti semua pekerjaan yang bukan untuk Tuhan, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, nah jangan dikerjakan. Udah jelas. Simpel kan? Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Maksudnya gimana? Sama-sama bekerja, bekerjalah dengan semangat dari Roh Allah. Sama-sama ngadepin masalah, hadapilah masalah dengan semangat dari Roh Allah. Saya coba aplikasikan lagi ya saudaraku. Sama-sama ngalami serangan sakit penyakit, lawan dengan semangat dari Roh Allah. Pertanyaannya jadi kenapa pastor? Kenapa mesti begitu? Karena hidup itu peperangan. Terserah saudara sadar nggak sadar, terserah saudara suka atau tidak suka, your life is a battlefield. Di dalam peperangan, Pak, kalau mau menang butuh semangat. Loh benar. Saudara di dalam peperangan kalau nggak punya semangat sudah kalah sebelum berperang. Bahkan ya saudaraku,
Kalau nanti saya bawa saudara membaca satu ayat bagaimana cara Tuhan bangkit menghadapi musuhnya, nanti saudara tahu. Yesaya pasalnya yang ke-42, lihat. Tuhan sendiri loh, ini bukan bicara manusia, ini Tuhan sendiri. Lihat cara Tuhan berperang menghadapi musuhnya itu seperti apa. Yesaya 42 ayatnya yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Jangan keluar berperang seperti pecundang. Kalau saudara ngadepin masalah, jangan ngadepin seperti orang kalah. Tuhan ngasih contoh, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Saudara tahu seperti apa jiwanya pahlawan? Pahlawan tidak takut. Pahlawan berani. Pahlawan itu siap ngadepin, saudara. Itu jiwanya ketika ngadepin masalah. Jangan ngadepin masalah dikit-dikit. Hadapin seperti pahlawan. Seperti orang perang. Jadi sehari-hari ya saudaraku, get ready. Emang seperti orang perang. You are in the battlefield. I wish ya saudara, kalau yang tidak terlihat ini ya, terbuka ya, then you know what I mean. Kita hanya nggak bisa ngelihat aja dengan mata jasmani kita, that's it. Seandainya saudara bisa melihat dengan kacamata ada nih ya, ada bisa ngelihat gitu, then you know, peperangan itu real sekali saudara. Saudara harus menghadapi seperti orang perang. Ia bertempik, sorak multimedia boleh dimunculkan lagi, jangan dihapus dulu. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Lihat saudara, ini loh caranya. Saudara menghadapi kehidupan tuh kayak gini loh caranya. Every single day ya, ngadepin masalah, ngadepin nanti tiba-tiba ada kejutan baru, ini caranya. Membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Dia teriak, bertempik sorak tuh, gitu. Ia memekik. Teriak. Bukan ketakutan saudaraku. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Dalam kehidupan Yesus sendiri ya saudara, ketika dia masih menjadi manusia. Every single morning Alkitab itu mencatat, Yesus menyalakan engine rohnya. Pagi-pagi benar dia pergi saudaraku. Mengasah telinganya untuk mendengar. Itu kata Alkitab. What do you think? Apa yang Yesus lakukan? Dia mengobarkan engine rohnya. Karena sebagai manusia, even Yesus ya saudaraku, sebagai manusia kalau engine rohnya nggak dikobarkan, nggak bisa loh itu melayani ribuan orang seperti itu. Capek saudara. Tiap hari Yesus mengadakan mujizat begitu rupa saudaraku. Belum menghadapi serangan-serangan orang Farisi, orang Saduki. Itu capek loh. Kalau Yesus tidak menyalakan engine rohnya, habis itu. Dia tahu itu. Dalam keadaannya sebagai manusia. Bulan lalu kita belajar ya saudaraku. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan apa? Perjalanan kita, our walk with Jesus kan. Kalau gitu lihat dong perjalanan Yesus waktu di bumi itu kayak apa. Masih ingat saudaraku momen sebelum dia disalib. Dia kembali menyalakan engine-nya. Masih ingat perkataan yang sangat terkenal ini? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Kenapa? Engine roh harus dinyalakan. Bolehkah saya katakan ini dengan kata lain? Kalau engine roh tidak menyala, tidak akan ada mujizat. Kalau engine roh tidak menyala, tidak akan ada kemenangan dalam kehidupan Yesus. Bahkan ya saudara, kalau engine roh tidak dinyalakan, karya salib itu tidak akan ada. Yesus sudah ngomong loh, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu membuktikan dalam posisinya sebagai manusia, Yesus punya keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan dagingnya bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Keinginan rohnya bilang, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi.
karena Yesus terus menyalakan engine rohnya, keinginannya, condongnya ke roh. Rohnya yang menang. Itu sebabnya karya salib terjadi untuk saudara-saudara. Saya berdoa hari ini saudara bisa nangkep ini. Yuk. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berbicara, nyalakan mesin rohmu. Pastor, apa sih dampaknya orang kalau nyalain mesin roh? Saya bagiin 7 dengan cepat ya saudara. Apa dampaknya orang kalau nyalain mesin roh? Yang pertama, api itu membuat saudara jadi semangat dan termotivasi. Api sendiri itu energi saudara. Kalau ada energi masuk dalam diri saudara, tentunya akan ada semangat. Boleh saya tanya dulu saudara, ada di sini yang gak pernah ngalami masalah, angkat tangan? Saya selalu ngomong ini, saya tambahin masalah saya saudaraku. Saya tambahin saudara dengan masalah saya. Kalau ada di sini yang gak punya masalah, everyone, setiap orang selama engkau hidup. Sebagian orang mengatakan kehidupan dengan masalah itu seperti rel dengan kereta api kan. Jadi selalu ada. Nah, what's your point pastor? Sama-sama harus hadapi dengan masalah, dengan semangat. Kalau kau ada api, itu ada semangat. Engkau gak akan ngadepinnya itu dengan loyo. Engkau gak akan gampang capek. Sama-sama kerja. Kerjanya termotivasi. Motivated. Sama-sama pelayanan. Pelayanannya jadi fun. Pelayanan gak jadi beban. Ada pelayanan lagi. Aduh besok sudah hari Minggu. Kalau ada api, hari Minggu, saudara ngomongnya yes. Besok hari Minggu. Mau KKR 10 hari. Enggak yang 10 hari. Yes. Kalau ada api. Karena api, saudaraku, membuat hidupmu jadi seru. Itu ngadepin masalah ya. Ada orang-orang kalau berapi-api ya saudara. Ngadepin masalah. Itu bisa ngomongnya dalam bentuk ada lagi. Ayo. Sok aja. Gak apa-apa. Kemarin juga ditolong Tuhan kok. Masa hari ini Tuhan gak tolong? Itu kalau ada api. Otomatis yang kedua. Api menjadikan saudara pribadi yang lebih positif. Loh iya kan? Kalau sudah positif, saudara-saudara tuh jadi optimis. Kalau sudah positif, biasanya saudara jadi disenangi orang toh. Loh, saudara senang dekat orang negatif apa senang dekat orang positif? Senang dekat orang yang dikit-dikit kalau lihat saudara, wajahmu jelek. Pekerjaanmu kacau. Gak beres. Itu salah tuh. Yang itu kurang ininya. Saudara ngerasa udah bener pun selalu ada yang salah. Enak gak sih dekat orang kayak begitu? Orang yang ada api, otomatis orang itu deket saudara. Saudara pernah lihat gak? Kalau di kehidupan nyata aja ketika saudara nyalain lampu. Itu mendekat kok. Betul? Binatang-binatang itu mendekat saudara. Ketika ada nyala, mereka itu mendekat. But at the same time, kabar baiknya, api menyingkirkan binatang-binatang buas. Api itu membuat saudara jadi pribadi yang jauh lebih positif. Dan yang ketiga, dampak api yang dinyalakan ya saudaraku. Kalau engine-mu, apimu itu menyala. Yang ketiga, api membuat engkau tangguh, tidak mudah menyerah. Kita lihat ya, Amsal pasalnya ke-18 ayat 14 yuk. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dalam hidup semua orang saudaraku. Senggol kiri kanan, maafkan saya saudara. Senggol kiri kanan. Sesama penderitaan gak usah saling mendahului saudara.
Nggak perlu saudara bertanding, penderitaanku lebih besar dari penderitaanmu. Nggak usah saudara. Masing-masing punya penderitaannya sendiri-sendiri. Masing-masing punya pikul salibnya sendiri-sendiri. Nggak usah tanding saudaraku. Tetapi lihat ini, semangat dapat menanggung penderitaan. Orang kalau punya semangat ya saudara, akhirnya mau nggak mau, saudara itu jadi orang yang nggak gampang hancur. Nggak gampang nyerah. Bukan masalahnya yang jadi faktor. Semangatnya. Semangatnya lebih besar nggak dari masalahnya? Karena masalah akan selalu ada. Kalau memang masalah ditentukan untuk menghancurkan saudara, masalah itu selalu ada. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia ada. Tapi ketika kau punya semangat, Alkitab mengatakan, yes engkau dimampukan menanggung penderitaanmu. Gak akan hancur. Gak bisa hancur. Saya menyoroti, boleh saya bawa nggak saudaraku ke gereja mula-mula? Karena kadang kalau kita nggak membalikkan ke keadaan semula, kita orang Kristen lama-lama bisa bergeser loh. Saya tuh kadang nggak habis pikir loh, orang Kristen yang dikit-dikit kalau Tuhan nggak memberkati nggak Tuhan-Tuhanan. Kalau nggak Tuhan kerjakan mujizat, bye-bye. Itu saya nggak habis pikir loh. Kenapa? Kenapa buat saya nggak habis pikir saudara? Karena sejak dari awal saya rasa orang Kristen harus membaca sejarah kekristenan. Apakah memang sejak mula sejarah kekristenan itu sejak dari awal orang Kristen itu hidup foya-foya enak-enak? Ataukah sejak dari awal yang namanya orang Kristen itu sudah dari dulu selalu dibenci? Sadly enough ya saudara, baca sejarah. Sorry saudaraku, saya tahu nggak ini gitu. Jadi kalau in case saudara berpikir yang namanya jadi orang Kristen, itu kalau nggak diberkati artinya urapannya kurang. Itu coba renungkan ulang saudara. Rasul-rasul, Alkitab mencatat mereka justru bertahan melalui aniaya. Di aniaya mereka nggak bilang nggak Tuhan-Tuhanan loh. Mereka nggak ngomong loh, kalau Tuhan nggak tolong berarti nggak ada Tuhan. Mereka ngomongnya beda saudaraku. Dari zaman sejak Sadrak, Mesat, Abednego ngomongnya apa? Kalaupun Tuhanku tidak menolong aku akan tetap, aku tidak akan menyembah patung buatan tangan manusia. Aku akan tetap menyembah Tuhanku. Itu sejak dari dulu sudah ada contohnya saudaraku. Sudah ada blueprintnya. Kalau saudara tidak baca dari sejarahnya, nanti saudara tarik ke sini. Jadi kekristenan tuh jadi Kristen cengeng loh. Dikit-dikit kalau enggak ditolong Tuhan, bye-bye. Nanti ditolong tuh, yes Tuhanku besar. Enggak ditolong tuh, Tuhanku enggak ada yang benar yang mana. Bingung saya saudara. Saudara harus tarik mundur lagi. Para rasul bahkan di dalam keadaan terdesak ya. Mereka itu bukan cuma bertahan. Agresively mereka memberitakan Injil. Mereka tidak pernah berusaha menjadi hanya sekedar orang yang disukai. Mereka showing power saudara. Orang sakit sembuh. Mereka showing power. Mereka bukan selalu berusaha, udah kita nggak usah ini, udahlah biar orang lain kita nanti biar ini, biar disukai. Coba, come on saudara. Zaman sekarang saudara sudah hidup dengan apa? Saudara ada Google, ada AI sekarang ini. Cari gampang, cek sejarah kekristenan itu kayak apa. Justru melalui aniaya mereka tidak turun semakin mereka gencar menceritakan tentang nama Yesus. Saya renungkan lagi, why? Apa yang membedakan kekristenan gereja mula-mula dengan kekristenan sekarang?
Poin saya ketika mulai ya saudaraku, karena saya penasaran kenapa ya? Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Originally was not like that. Tapi kok bisa terjadi pergeseran? Jawaban saya saudaraku, saya menemukan satu perkataan petuah yang Yesus tinggalkan untuk semua muridnya. Jangan pergi meninggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dengan Roh Kudus, dengan kuasa. Jawabannya, api yang membedakan. Mereka yang sama tadinya, Petrus juga menyangkal Yesus kok. Sama enggak? Sama. Pada saat ngadepin masalah, lari. Petrus yang ngomong bahwa aku yang akan paling depan bela kamu Yesus. Dia lari paling duluan saudara. Jadi kalau dipikir-pikir apakah murid-murid itu senantiasa dalam kondisi seperti itu? Enggak. Once upon a time mereka sama. Mereka juga murid yang takut, mereka murid yang tidak bisa mengusir setan. Sama. Sampai Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, apinya dinyalakan kembali. Pada saat itulah tiba-tiba Petrus yang sama, yang ketakutan, Petrus yang sama, yang perkataannya selalu aja bikin masalah. Petrus yang sama tiba-tiba dalam sekali khotbah 3.000 orang diselamatkan. Apa yang membedakan? Api. Api membuat engkau jadi tangguh. Api membuat engkau gak gampang menyerah. Yang keempat saudaraku, api membuat engkau fokus. Jadi bisa disiplin. Saya ngelihat ini dalam kehidupan anak saya sendiri saudara. Beberapa waktu ini anak saya sedang ada api belajarnya sedang menyala gitu saudara. Kita sempat ngobrol, saya sharing dari hati ke hati saudaraku. Dan saya bisa melihat nyala api belajarnya itu muncul saudara. Liburan lebaran, yang lain-lain santai-santai. Liburan lebaran, yang lain-lain main game. Saya itu kaget. Saya masuk kamar anak saya, belajar. Loh saya pikir tuh pertama kali saya agak, Saya coba lagi. Siang masuk lagi, belajar. Saya jadi penasaran. Sorenya, malamnya saya masuk lagi, belajar. Saya tuh sampai gini, Non. Setiap hari kok belajar. Dia dengan bangganya ngomong sama saya gak nyuruh sudah. Dia dengan bangganya ngomong sama saya gini, Mami mau lihat gak my schedule? Dia tulis saudaraku, jam sekian sampai jam sekian tidur, jam sekian sampai jam sekian bangun, jam sekian sampai jam sekian makan dan seterusnya. Belajar, sudah didata semua sama dia saudaraku, sampai malam. Orang yang apinya menyala di bidang apapun itu, engkau jadi fokus. Engkau jadi disiplin. Dan karena fokus disiplin, of course dong, lebih produktif kan. Nah, itu sebabnya nyalakan apimu. Karena kalau apinya nggak menyala, disuruh belajar, disuruh kerja, males, disuruh pelayanan. Aduh pastor, saya sibuk pastor. Saudara ngerti maksud saya? Nyalakan apimu. Itu dengan sendirinya gak ada yang nyuruh, gak ada yang paksa. Fokus, disiplin, dikerjain. Terus sampai selesai. Yang kelima saudara, kalau ada api, kreativitas dan inovasi muncul. Orang tuh kalau ada api ya saudara, perhatikan. Saudara pernah gak sih antusias terhadap hal-hal tertentu? Ketika saudara antusias terhadap hal-hal tertentu, saya tanya, itu bisa muncul dengan berbagai ide gak? Pasti. Saudara antusias masak nih. Wah, dicoba nanti bikin ini, dicoba bikin itu, dicoba. Saya tuh pernah kaget saudaraku. Saya tahu keponakan saya tuh suka Lego.
Saya pikir oke lah dia ulang tahun saya belikan Lego. Saya sengaja belikan dia karena maminya udah bilang, kebetulan maminya adik saya sih kalau beli yang agak susah sekalian. Saya pikir kayak dibeliin yang susah nanti gimana anaknya gitu. Tapi karena adik saya sudah ngomong begitu saya juga oke saya beliin yang susah. Saudara tahu, saya pikir itu akan membuat dia sibuk untuk sementara. Baru saya kasih besoknya udah kelar. Karena saking ada api, ada semangat. Kreativitasnya itu berkembang, gampang nangkep inovasinya muncul semua. Daya ininya kuat saudaraku. Jadi akhirnya orang lain kalah bersaing ini udah gak bisa saudaraku. Cepat sekali selesai. Jadilah orang yang apinya selalu menyala. Satu-satunya engine yang bisa mempengaruhi ketika yang namanya perasaanmu down, itu namanya engine roh. Tapi sayangnya banyak orang itu, nggak usah orang Kristen saudaraku, di luar sana pun sama. Ya saya otomatis lebih menyayangkan kalau itu orang Kristen gitu. Engine rohnya nggak pernah dihidupin. Hanya berfungsi dengan 2 engine. Nanti baru kalau udah datang masalah sadar. Butuh Tuhan tapi cari dengan cara yang salah. Maunya instan, yang penting mujizat hari ini. Padahal gak gitu caranya, mesin rohnya harus dinyalain. Itu gak simsalabim abrakadabra, Tuhan sayang saudara, Tuhan gak sayang saudara, bukan begitu. Engine rohmu harus nyala. Itu dengan sendirinya, nanti satu persatu hidup seperti yang saya katakan tadi saudara. Disiplinmu bangkit, fokusmu muncul, inovasi demi inovasi ide. Tiba-tiba masalah demi masalah terlalui. Karena engine-nya nyala. Dan yang keenam saudara, kalau saudara apinya nyala jadi problem solver. Orang-orang yang apinya menyala gak kenal kata no. Ayo, bapak-bapak waktu ngejar pacar dulu. Waktu ngejar pasangan saudara. Saya tuh pernah kenal dengan salah satu full timer kita ya saudaraku. Ngejar pasangannya tuh kalau gak salah sampai saya lupa 7 tahun apa ya. Setiap ditolak, wow karena apinya menyala saudara. Tidak kenal kata no. Tidak kenal kata tapi. Kalau apinya menyala. Kalau apinya padam. Tapi pastor. Tapi. Susah pastor gak bisa. Coba kalau nyalanya tuh berkobar. Itu saudara ya dengar kata no. Itu kayak tantangan. Itu gunung yang harus didaki. Itu malah saudara semakin apa? Apa tadi? Apa bilang apa? No. Dari mana no? Mari kita lihat. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu kalau ada api. Dan sebagai akibatnya, dampak yang ke-7, ketika ada api jangan heran. Keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat, itu terjadi. Itu sudah naturalnya. Api itu akan menarik semuanya itu saudara. Orang yang apinya menyala. Saudara lihat begitu para rasul ya, api Roh Kudus dinyalakan. Itu kemanapun mereka pergi. Yang tadinya kalah. Yang tadinya gak bisa ngusir setan. Mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat. Doa saya hari ini, apimu menyala. Amin. Nyalakan lagi. Saudara yang sudah merasa hari-hari ini ke gereja udah mulai kayak cacing kepanasan. Berapa lama lagi ya ini pastornya ya? Sebentar lagi jamnya makan ini. Ayo nyalakan lagi apinya. Pastor, pertanyaannya sekarang gimana?
Saya tahu, tapi gimana? Boleh nggak saya mulai dengan baby step? Sadari dulu bahwa sebagai manusia, yes, engkau punya engine roh. Saudara nggak akan pernah bisa menyalakan mesin roh kalau nggak sadar punya mesinnya. Loh benar, lah gimana? Mau dinyalain orang nggak sadar kok kalau punya kok. Saudara berpikir ya udah hidup itu memang seperti ini aja. Ya tubuh aja gitu. Itu sebabnya berkali-kali saya gemes dengan orang Kristen yang kalau anaknya nggak sekolah dimarahin, kalau anaknya nggak makan dimarahin, tapi kalau nggak ke gereja dibiarin. Dari mana ceritanya? Sering nggak denger gitu? Halo? Kalau nggak sekolah coba ayo, dibiarin nggak? Kan dimarahin kan? Padahal sekolah itu kan memberi makanan jiwa. Knowledge kan? Pengetahuan. Jiwa yang makan. Sedangkan makanan jasmani memberi makanan tubuh. Lah rohnya dikasih apa? Lah loh. Rohnya dikasih apa? Alkitab ngomong saudaraku, nih ya saya bukain ya. Saya berdoa, ayat ini membuka kesadaran saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-44b. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Makanya saya tuh ngomong saudaraku, baca Alkitab. Beneran. Supaya kita tuh ngerti gitu. Karena kalau nggak dibaca kan saudara nggak ngerti. Ada tubuh, memang ada tubuh jasmani. Tapi ada juga tubuh rohani. Nah saya bawa lagi boleh? Saya bawa lagi ya. Yuk. Berikutnya Matius. Matius pasalnya yang keempat ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Boleh nggak saya ganti untuk memudahkan saudara diparalelkan. Manusia hidup bukan dari roti jasmani saja. Oke. Tapi dari roti rohani. Loh karena firman Tuhan ngomong, aku ini roti hidup kata Yesus. Firman itu roti hidup. Berarti manusia bukan hidup dari roti jasmani saja. Tubuh jasmani, makanannya roti jasmani. Tubuh rohani, makanannya roti hidup. Apa itu roti hidup? Firman. Rohmu butuh firman. Jangan makan seminggu sekali. Puasa tubuh aja. Rohnya jangan dipuasain terus. Tubuhnya dikasih makan bahkan sehari 4 kali, 5 kali. Rohnya seminggu sekali. Kadang-kadang enggak. Can you see the difference? Perbedaannya terlalu apa? Kalau orang Jawa bilang jomplang, saudara. What is jomplang? Perbedaannya terlalu jauh. Saudara kasih sehari aja ya saudara. Sampai enggak cukup loh, waktunya tidur aja masih makan loh. Loh gak cukup loh. Udah waktunya merem, udah waktunya disuruh tidur. Masih aja. Itu daging dikasih terus. Tapi roh seminggu cukup sekali. Coba renungkan perkataan saya ini. Renungkan saudara. Itu sebabnya saya katakan, sadari dulu. Come on. Engkau punya 3 engine. Jangan pilih kasih. Kenapa engine tubuhmu terus yang dirawat? Dikasih baju cantik, dikasih perawatan lengkap. Engine jiwanya dirawat enggak? Loh banyak orang kalau engine jiwanya enggak dirawat jadi rapuh loh. Banyak loh. Yang akhirnya depresi, yang akhirnya down, akhirnya nggak bisa menghadapi kehidupan saudara. Kenapa? Karena engine jiwanya nggak pernah dirawat.
Bagaimana dengan engine rohnya? Apalagi. Saudara masukin terus tuh dengan sampah, perkataan-perkataan negatif. Masukin terus tuh dengan gosip-gosip. Itu kebayang gak sih engine rohnya kayak apa tuh jadinya saudara? Saya gak kebayang loh itu jadi apa itu. Kalau gak hati-hati senggol kiri kanan, itu engine bisa karatan loh. Itu kalau sudah karatan pada saat dibutuhkan, jangan heran kalau engine-nya gak kerja. Pada saat saudara butuh mujizat, jangan heran. Lelah gak pernah dirawat kok. Gak pernah dibersihkan. Itu kalau saudara masukin dosa terus, gak saudara bersihkan, korosi loh. Ini gimana? Terus nanti balik-baliknya salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Pusing deh saudara. Yang pertama saudara, kalau saudara mau nyalain engine-nya, sadar dulu saudara punya engine itu. Yang kedua, kalau sudah sadar, activate it. Loh pastor bilang tadi kan kita punya roh. Kenapa harus di-activate? Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, rohmu dormant. Pada saat Tuhan ngomong mati, bukan mati, tapi rohmu, dia dormant. Pernah gak punya rekening yang gak pernah dipakai? Apa yang terjadi? Nah, sama. Kalau rekeningnya dormant, apa yang harus saudara lakukan? Reactivate. Gimana cara reactivate? Simpel kok saudaraku. Bertobat dari jalan yang jahat. Cari Yesusmu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hidup baru. It will reactivate your spirit. Sebagian dari saudara ketika saya ngomong ini, saudara ngomong, udah pastor. Tapi kenyataannya kok malah, saya udah terima Yesus pastor. Saya udah dibaptis. Tapi kenyataannya kenapa roh saya masih loyo. Pastor, ada yang ketiga. Nah ini, yang ketiga ini. Yang ketiga ini sering gak dilakukan banyak orang Kristen. Dengan sengaja kobarkan api rohmu. Loh, memangnya harus gitu ya pastor? Loh ada. Yuk kita buka ya, Imamat yuk. Kita lihat, Imamat pasalnya yang ke-6. Multimedia boleh munculkan ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Pertanyaannya kalau harus dijaga supaya terus menyala, dengan sendirinya akan menyala terus enggak? Enggak dong. Makanya harus dijaga kan? Supaya tetap menyala toh. Nah caranya gimana? Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Sadarkah saudara dan saya ini imam-imamnya Tuhan. Imam itu bukan cuman, itu kan tugasnya pendeta pastor. Enggak, engkau disebut imamat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini tugasnya saudara. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Seminggu sekali atau tiap-tiap pagi? Ya sudah. Aduh pastor, firmannya kok keras terus. Nah gimana saudara? Ini kalau nggak disampaikan banyak orang Kristen akhirnya hidupnya nggak kuat loh. Terus jadi kalah terus gitu, nggak bisa berkemenangan. Saudara nggak bisa dibawa Tuhan besar. Berkutat dengan masalah muter nggak selesai. Jatuh bangun dosa aja hidupnya. Ini. Sebagai imam lakukan tugasmu. Ayat 13 yuk, ayat 13 munculkan. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Jadi memang dengan sengaja harus initiate, saudara. Terus cara saya menginisiasi supaya api itu bisa nyala gimana, pastor? Sebenarnya simple kok. Simple, balik lagi ke disiplin dasar tapi nggak pernah dilakuin. Pujian penyembahan saat teduhmu.
bersorak-sorai. Ini contoh yang dilakukan Daud, saudara. Kita lihat yuk, Mazmur 57 ayat 8 sampai 11. Kalau nanti saudara lihat ya, ayatnya yang pertama, maka saudara akan menemukan Mazmur ini berbicara tentang miktam Daud pada saat dia dalam pelarian dikejar Saul dan dia lari ke gua. Ini Mazmurnya Daud pada saat itu terjadi. Berarti kalau saya kasih saudara gambaran di saat kondisi seperti itu, kira-kira loh, itu kondisinya happy-happy? Hah? Kondisinya lagi semangat? Kondisinya kayak apa? Ketakutan? Terdesak? Ada di situasi yang susah? Harusnya kondisi seperti itu, Daud seperti apa sikapnya? Lemes? Ini nih lagu yang dinyanyikan Daud itu justru ngomong gini, hatiku siap. Ya Allah, hatiku siap. Saya tahu kalau saya nyanyi ini gak ada yang tahu, saudara. Ini udah lagu rohani zaman kapan saya tahu, saudara. Dari situ saudara tahu usia saya lah, saudara. Kurang lebihnya. Kadang-kala seringkali saya tuh seneng nyanyian-nyanyian dulu tuh sering mengambil dari asli firman, saudara. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Setiap pagi kau bangun, kau menghadapi masalah, kau menghadapi tantangan. Daud tidak menyanyikan lagu yang nangis-nangis, saudara. Dia tidak terus kemudian mengasihani diri sendiri, enggak. Dia ngomong, aku mau membangunkan fajar. Dia bangkitkan dirinya sendiri. Situasinya enggak enak, keadaannya enggak baik-baik saja. Tapi dengan sengaja api itu dinyalakan lewat pujian, lewat penyembahan. Lagu-lagu yang bisa membangkitkan iman. Di situasi keadaanmu sedang down, saudaraku. Jangan nyanyikan lagu-lagu yang melas. Loh, itu akan mempengaruhi saudara nanti tambah nangis. No, nyanyikan lagu-lagu yang membangkitkan semangat. Segala perkara dapat ku tanggung. Nah ini bisa nyanyi tuh sudah. Aduh saya tuh kadang malu sudah. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nyanyikan lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat saudara lagi. Lagu-lagu firman karena di dalamnya ada kekuatan. Bila perlu saat saudara sudah merasa kayak saudara gak kuat, teriak. Yes, saya sering lakuin itu saudara. Satu kali nanti saya akan bersaksi saudara. I experience double favor this year. Tidak mudah saya tahu saudara. Tapi di momen-momen itu saya mengatakan kepada diri saya sendiri, Tuhanku dahsyat. Tuhanku berperang bagi aku. Tuhanku tidak meninggalkan aku. Itu perkataan kadang saya kalau sudah gak kuat saya teriak, terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik. Kapan Tuhan gak baik? Apakah dengan saya mengatakan seperti itu selalu keadaan saya baik? Not always. Tahukah saudara, the more saya mengatakan itu saya sedang melawan diri saya sendiri. You have to ignite it. Itu emang harus dengan sengaja Pak. Itu enggak dengan sendirinya dia akan nyala terus. Bagi saudara ya yang bertanya-tanya kenapa ya apiku kok padam ya? Kenapa ya apiku kok padam ya? Loh emang sadari itu api enggak nyala dengan sendirinya. Jangan naif. Harus dengan sengaja dinyalakan. Percaya nggak percaya ya saudaraku ya? Orang yang paling negatif, kalau saudara mau ngecek, itu apinya pasti padam. Saya nggak berpikiran negatif untuk itu saudaraku. Tapi coba cek deh. Kalau saudara deket-deket sama orang yang negatif, cek aja deh apinya biasanya justru padam. Deket-deket sama orang yang nyala apinya aja.
Kenapa? Karena api menularkan. Loh, api menular. Kalau saudara dekat orang yang apinya menyala ya, saudara sendiri sedang ada di dalam masalah, apimu ikut menyala. Gitu. Yang kedua saudara dikasih satu senjata untuk membangun dirimu sendiri. Tapi banyak nggak dipakai orang Kristen. Malah hari-hari ini kalau nggak hati-hati diserang tuh saudaraku senjatanya. Saya bukakan ya, 1 Korintus 14 ayat 4. In case saudara ragu-ragu untuk memakai senjata ini given by God. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saya sedih sekali, ada sangat banyak hari-hari ini bahasa roh itu diserang. It's given by God. Kenapa? Ada sebagian orang ngomong sama saya, pastor, bahasa roh itu sesat. Ada lagi pengajaran-pengajaran di luar sana, I don't know what, gitu. Sebagian mengatakan itu hanya gifted. Untuk orang tertentu. Sebagian lagi mengatakan jangan dilakukan di ibadah raya. Itu sesat. Oh, saya menyayangkan saudaraku. Rasul Paulus saja ngomong, aku paling banyak berbahasa roh. Makanya senggol kiri kanan baca Alkitabmu. Jangan mau diombang-ombingkan dengan pengajaran di luaran sana yang bikin bingung saudara. Pastor, ada ayatnya, katanya 1 Korintus 13, bahasa roh akan berhenti. Masih ingat ayatnya saudaraku 1 Korintus 13 tentang apa? Itu berbicara tentang kasih. Jangan salah, jangan disalah artikan, jangan ngambil satu kalimat terus kemudian saudara simpulkan. Baca ayatnya yang pertama. Percuma engkau berbahasa dengan berbagai macam bahasa, bahkan bahasa malaikat kalau engkau tidak punya kasih. Nubuatan akan berhenti, bahasa roh akan berhenti. Tapi kasih never fail. Ini sedang berbicara tentang kasih. Ini sedang berbicara jangan sebagai kita orang rohani memakai bahasa roh ataupun atribut-atribut menunjukkan kita seorang rohani tapi nggak punya kasih. Nah, tapi kalau itu kemudian diambil bahasa roh akan berhenti. Zaman sekarang sudah nggak ada bahasa roh. Ya pusing deh gitu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Dan jangan takut untuk minta. Karena disuruh. Saya tutup dengan ini ya, Lukas yuk. Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Pemain musik boleh maju ke depan. Kepada anak-anakmu, dengar ini saudaraku. Apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Proudly saya mengatakan saudara ada di sebuah gereja, gereja keluarga Allah adalah gereja yang menyambut Roh Kudus di gereja ini. Kita gereja yang mempercayai Roh Kudus. Kita gereja yang mempercayai bahwa bahasa roh adalah salah satu tanda dari orang kepenuhan Roh Kudus. Yes, ada bahasa roh yang adalah karunia. Yes, itu diterjemahkan. Tapi jangan lupa bahasa roh tidak hanya karunia, bahasa roh diberikan pada saat saudara kepenuhan Roh Kudus. Jangan salah nangkep ya saudaraku ya. Oke ya, pengajarannya harus diinikan ya. Itu. Kenapa? Karena sesungguhnya momen di mana saudara paling sudah tidak kuat ya. Saudara sudah nggak bisa apa-apa. That's fine, that's okay. You can use this weapon. Banyak-banyak berbahasa roh saudara. Banyak-banyak berbahasa kuralapa, kasyatakara. Banyak-banyak berbahasa roh. Buat saudara yang belum menerima bahasa roh ya, minta dari Roh Kudus, minta dari Bapa. Sehingga saudara terus bisa bernyanyi. Segala perkara dapat ku tangguh. Yesus Tuhan.